Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, mahasiswa, mahasiswi peminatan K3 Prodi Kesmas semester ganjil 2020. Hari ini kita akan mulai sesi pertama atau sesi 1 untuk mata kuliah penyakit dan cedera akibat kerja. Agenda kita hari ini akan membahas tentang yang pertama sejarah, besaran masalah dan jenis PAK, yang kedua konsep PAK, dan yang ketiga prinsip pencegahan PAK. Kita mulai ke agenda pertama, yaitu sejarah, besaran masalah dan jenis PAK. Sejarah penyakit akibat kerja sudah dimulai sejak zaman prasejarah. Pada zaman prasejarah sudah disadari bahwa gangguan kesehatan dan PAK yang ditimbulkan dari pekerjaan dapat dicegah. Salah satu contoh pencegahan yang telah dilakukan ialah penggunaan cadar bagi orang Mesir dengan tujuan untuk melindungi sistem respirasi saat menambang. Bahkan pada saat itu di mana kegiatan berburu sudah dimulai, para pemburu atau manusia zaman prasejarah pada saat itu menyadari bahwa ketika mereka pulang berburu, tangan mereka terluka karena penggunaan tombak dan kampak yang tidak ada pelindungnya, sehingga mereka mulai membuat pelindung kampak dan tombak yang terbuat dari kulit binatang atau dari bahan lainnya. Kesadaran akan PAK juga sudah ada sejak abad pertengahan sebelum abad ke-19, diantaranya pada tahun 1493 sampai 1541, Theophrastus Bombastus van Hohenheim Paracelsus dari Austria menyadari adanya hubungan dosis respons antara kejadian penyakit pada pekerja, pengecoran logam dan beratnya penyakit, di mana hal tersebut menjadi dasar berkembangnya disiplin ilmu toksikologi. Lalu pada tahun 1633 sampai 1714, Bernardino Ramanzini, seorang profesor di Modena yang dikenal juga sebagai Bapak Kesehatan Kerja karena jasa dalam perkembangan ilmu kesehatan kerja, menuliskan buku berjudul A Diatribe on Disease of Workers, membahas tentang penyakit yang terdapat pada kalangan pekerja, juga menekankan kepada dokter untuk selalu menanyakan pekerjaan yang dilakukan pasiennya. Ini mulai menyambungkannya dengan PAK dan gangguan ergonomi atau postur tubuh pekerja saat dia bekerja. Dan pada tahun 1766 saat revolusi industri, Percival Pott menyatakan bahwa penyakit kanker skrotum yang banyak diderita pembersih cerobong asap batubara sebagai salah satu penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Lalu pada abad ke-19 juga sudah banyak ditemukan dan dirintis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Di antaranya pada tahun 1801 sampai 1885, Anthony Ashley Cooper melakukan upaya penurunan jam kerja serta peningkatan kondisi kerja bagi pekerja anak dan pekerja wanita di tambang, pabrik, dan tempat kerja lainnya. Lalu pada tahun 1863 sampai 1932, Dr. Thomas Legge sebagai inspektor pabrik pertama di Inggris dan telah menulis buku berjudul Industrial Maladies tahun 1934. Tokoh kesehatan kerja lainnya yang tercatat dalam sejarah antara lain Erisman tahun 1842 sampai 1915 yang berasal dari Rusia, dan Hamilton tahun 1969 sampai 1970 yang berperan dalam penelitian mengenai keracunan timah. Besaran masalah PAK ada dalam lingkup internasional dan juga dalam lingkup dalam negeri, yaitu Indonesia. Pada lingkup internasional, data ILO pada tahun 2018 diperkirakan bahwa 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahunnya dikarenakan kecelakaan kerja dan PAK. Sekitar 2,4 juta atau 86,3% dari jumlah tersebut dikarenakan akibat penyakit akibat kerja. Pada tahun 2010, Cina melaporkan total dari 27.240 kasus PAK, termasuk 32.812 diantaranya diakibatkan oleh pajanan debu di tempat kerja. Di tahun yang sama, yaitu tahun 2010, di Argentina terdapat 22.301 kasus PAK yang dilaporkan dengan frekuensi pelaporan paling banyak disebabkan oleh musculoskeletal disorders atau MSDS dan penyakit pernapasan. Di Inggris pada tahun 2011 terdapat 5.920 kasus PAK dengan keluhan pneumoconiosis, mesotelomia, dan osteoartritis sebagai 3 penyakit paling umum. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan bahwa 207.500 kasus PAK yang terdiri dari 3 penyakit paling umum, yaitu penyakit kulit, gangguan pendengaran, dan pernafasan. Di Indonesia sendiri, belum ada data PAK secara komprehensif, hanya ada data beberapa kasus dari PT Jam Sostek atau BPJS Tenaga Kerja yang dilaporkan dengan kompensasi hak pekerja berdasarkan peraturan perundangan.
Data PT Jam Sostek dan BPJS TK terbatas pada pekerja yang terdaftar saja, sedangkan yang tidak terdaftar seperti sektor informal tidak jelas berapa kasus yang dilaporkan. Mungkin jumlah kasusnya bisa lebih besar dibanding yang terdata. Nah, tidak dilaporkannya kasus PHK ini diperparah dengan keengganan anggota melaporkan kejadian PHK. Bisa karena dianggap aib atau merusak citra perusahaan atau karena mengejar zero accident sebagai prestasi walaupun semu atau karena tidak mampu mendiagnosa PHK. Data Kementerian Kesehatan mencatat jumlah kasus PHK pada tahun 2011 sampai tahun 2014, yaitu pada tahun 2011 terdapat 57.292 kasus. Lalu pada tahun 2012 meningkat menjadi 60.322 kasus. Tahun 2013 peningkatannya semakin tinggi yaitu 97.144 kasus, dan pada tahun 2014 terjadi penurunan sebanyak 40.694 kasus. Tidak terdiagnosisnya PHK dikhawatirkan dapat merugikan pekerja dan manajemen karena dapat mengakibatkan tidak adanya upaya khusus untuk mencegah terjadinya PHK, serta dapat memperburuk kondisi pekerja yang berisiko akan terkena PHK. PHK yang sama dapat terjadi pada pekerja lainnya. Produktivitas bisa menurun akibat PHK dan merugikan pemberi kerja serta tidak ada kompensasi yang menjadi hak pekerja. Nah, Indonesia sebagai negara yang sudah peduli kesehatan pekerjanya dan menganggap pekerja adalah aset perusahaan yang paling tinggi nilainya, memerlukan tenaga kesehatan baik medik maupun non-medik yang memahami dan mampu melakukan manajemen PHK secara bersama dalam tim kesehatan kerja yang multidisiplin. Kita masuk ke jenis PHK. Jenis PHK dibagi menurut pajanan hazard atau bahaya di tempat kerja atau berdasarkan organ target yang terkena dampak pajanan bahaya di tempat kerja. Daftar pembagian seperti ini terdapat dalam PHK ILO versi 2010 yang berjudul List of Occupational Disease, menggantikan versi 2002. Di Indonesia, jenis PHK ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 mengacu pada ILO 2010. Daftar-daftar yang dibuat tersebut berdasarkan konsensus dunia tentang penyakit yang diterima secara internasional karena disebabkan oleh pekerjaan. Kalian bisa mencari sendiri apa itu daftar-daftar PHK yang ada di list ILO dan juga di Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019. Di sana lengkap ditulis jenis-jenis PHK yang diakibatkan oleh pekerjaan di beberapa industri. Kali ini kita masuk ke agenda kedua, yaitu konsep PHK. Menurut WHO, penyakit akibat kerja atau PHK adalah penyakit apapun yang timbul terutama sebagai akibat dari pajanan faktor-faktor bahaya dan risiko yang berasal dari tempat kerja atau aktivitas pekerjaan. Penyakit terkait dengan pekerjaan memiliki banyak penyebab, di mana faktor-faktor dalam lingkungan kerja dapat memainkan peran bersama dengan faktor risiko lainnya dalam perkembangan penyakit tersebut. Konsep dasar PHK menurut Kurnia Wijaya tahun 2005 terdiri dari 1. Adanya hubungan antara pajanan yang spesifik dengan penyakit. Lalu yang kedua, adanya fakta bahwa frekuensi kejadian penyakit dan populasi pekerja lebih tinggi daripada masyarakat umum. Dan yang ketiga, penyakit dapat dicegah dengan tindakan preventif di tempat kerja. Jadi, menurut Kurnia Wijaya pada tahun 2005, adanya hubungan antara pajanan yang spesifik dengan penyakit. Misalnya, pajanannya adalah kebisingan, maka penyakitnya bisa menimbulkan noise hearing loss atau pengurangan fungsi pendengaran. Lalu adanya fakta bahwa frekuensi kejadian penyakit pada populasi pekerja lebih tinggi daripada masyarakat umum. Jadi penyakit yang ditimbulkan spesifik diakibatkan oleh tempat kerja, bukan yang terjadi di masyarakat umum. Misalnya di masyarakat umum terjadi penyebab penyakit jantung dan lain sebagainya, tapi spesifik di tempat kerja ialah misalnya tempat kerja yang menimbulkan kebisingan, maka spesifik penyakitnya adalah pengurangan fungsi pendengaran. Atau misalnya tempat kerja yang menghasilkan debu seperti pabrik semen, maka spesifik penyakitnya adalah gangguan pernafasan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, penyakit dapat dicegah dengan tindakan preventif atau pencegahan di tempat kerja, bisa dengan membuat program atau SOP, membuat program kesehatan pekerja, atau bahkan pemberian alat pelindung diri. Berdasarkan Komisi Bersama ILO WHO dalam kesehatan kerja pada tahun 1989,
PTK atau penyakit terkait kerja adalah semua penyakit yang timbul akibat pekerja terpajan terhadap bahan atau kondisi yang membahayakan dalam proses pekerjaan. Lingkungan kerja dan kondisi kerja menjadi faktor utama dari banyak faktor penyebab lainnya. Ruang lingkup penyakit terkait kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan kerja, proses kerja, dan lingkungan kerja, serta merupakan penyakit artifisial. Artinya penyakit yang disebabkan atau yang ditimbulkan oleh proses produksi yang dilakukan oleh pekerja atau oleh manusianya. Nah, pengertian PHK dan PTK ini masih dipisah oleh ILO pada tahun 1983. Namun pada tahun 1987, Komisi Bersama ILO-WHO dalam Kesehatan Kerja mengeluarkan gagasan bahwa PTK dapat digunakan untuk PHK. Jadi penyakit terkait kerja bisa juga digunakan atau istilahnya disamakan dengan penyakit akibat kerja. Dan untuk gagasan kesehatan di mana lingkungan kerja dan proses kerja merupakan salah satu faktor penyebab yang bermakna. Artinya penyebab PTK atau penyakit terkait kerja dianggap multifaktor. Gagasan ini diadopsi pada tahun 1989 yang melahirkan yang melahirkan pendapat yang tadi saya sebutkan. Oke. Ruang lingkup PTK dapat terjadi melalui 4 cara, yaitu 1. Pekerjaan langsung yang menyebabkan penyakit. Artinya pekerjaan tersebut yang menyebabkan penyakit timbul pada pekerja. Misalnya keracunan timah hitam yang biasa terjadi pada pabrik pembuatan aki, atau asbestosis akibat pekerja terpajan debu yang mengandung asbestos di tempat kerja. Ini yang dikenal sebagai PHK. Lalu yang kedua, pekerjaan mencetuskan terjadinya penyakit. Artinya ada faktor-faktor yang terdapat di lingkungan kerja yang bisa mencetuskan terjadinya penyakit pada pekerja. Misalnya asma akibat kerja. Nah, asma ini memiliki penyebab dengan latar belakang genetik biasanya. Namun, gas dan uap yang bersifat iritan atau sensitizer di tempat kerja dapat berperan sebagai faktor penyebab dan atau pencetus timbulnya asma akibat kerja. Artinya tadinya mungkin si pekerjanya tidak memiliki gejala asma walaupun orang tuanya atau dalam keluarganya memiliki riwayat asma, namun karena bekerja di tempat kerja yang terdapat gas atau uap yang bersifat iritan, maka bisa mencetuskan penyakit asma tersebut. Yang ketiga, pekerjaan memperberat penyakit yang sudah ada. Misalnya hipertensi seorang pilot dapat diperberat oleh pekerjaannya, atau pekerja pabrik roti misalnya yang sedang dalam serangan asma, dia masuk ke dalam gudang tepung terigu, maka pernafasannya akan menjadi lebih sesak. Yang keempat, pekerjaan mempermudah terjadinya penyakit atau kemudahan akses. Misalnya alkoholisme yang terjadi pada karyawan bar atau petugas anestesi rumah sakit yang mungkin bisa bunuh diri karena mudahnya mendapat alat bunuh diri yang aman. Karena mereka memiliki kemudahan akses untuk mengakses faktor-faktor yang bisa menyebabkan PHK tersebut. Kita masuk ke pengertian dose-response relationship atau hubungan antar dosis. Dose-response relationship ini menggambarkan hubungan antara dosis pajanan dan efek yang ditimbulkan. Apabila intensitas pajanan semakin tinggi dan waktu pajanan semakin panjang, maka gangguan kesehatan atau masalah kesehatan yang timbul akan semakin berat. Penyakit akibat kerja dapat mengakibatkan dua hal. Yang pertama, mengakibatkan penyakit akut atau bersifat langsung ataupun kronik atau dalam jangka waktu tertentu. Nah, bedanya antara keselamatan kerja dan kesehatan kerja, kalau keselamatan kerja sifatnya lebih ke akut, artinya sifatnya langsung. Misalnya kalian sedang naik tangga, jatuh, kakinya terkirir, nah itu akibatnya langsung. Atau misalnya sedang melakukan proses pemotongan dengan mesin potong, tidak sengaja tangannya terkena gores atau tangannya terpotong, nah itu berarti sifatnya akut atau bersifat langsung. Sedangkan kesehatan kerja lebih spesifik ke kronik atau memiliki jangka waktu tertentu. Misalnya contoh untuk PHK yang dapat mengakibatkan penyakit akut atau bersifat langsung, yaitu misalnya awalnya dia terpajan Hg, kemudian menjadi akut mengalami sembelit akibat masuknya Hg ke dalam tubuh pekerja.
Namun karena tidak terdiagnosis dengan cepat dan tepat, mengakibatkan penyakit tersebut menjadi kronik, yaitu rusaknya susunan saraf. Jadi bisa bersifat langsung. Nah, untuk contoh yang bersifat kronik atau dalam jangka waktu tertentu, misalnya di tempat kerja terdapat debu, atau misalnya dia bekerja di pabrik semen yang banyak debu. Nah, debu pada awalnya hanya menyebabkan batuk. Namun ketika debu tersebut tidak diberikan pengendalian yang benar, artinya tidak ada pengawasan dan pengendalian bagaimana cara mengurangi paparan debu tersebut, lama-kelamaan debu tersebut akan terus memajan pekerja dan menyebabkan bronkitis kronik pada pekerja. Pada saat pekerja sudah terdiagnosis bahwa menderita bronkitis kronik, saluran pernapasannya tersebut tidak bisa lagi menjadi normal seperti sedia kala. Itu akibat dari PAK, yaitu bersifat akut ataupun bersifat kronik. Nah, kita akan membahas sedikit tentang teori epidemiologi Bloom. Teori epidemiologi Bloom ini adalah sebuah teori untuk menciptakan kondisi sehat yang diinginkan. Terdapat 4 faktor determinan timbulnya masalah kesehatan, yaitu pertama, faktor perilaku atau gaya hidup atau lifestyle, faktor lingkungan baik dari lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, lalu faktor pelayanan kesehatan, misalnya jenis cakupan dan kualitas yang diberikan di pelayanan kesehatan tersebut, dan faktor genetik atau faktor keturunan. Nah, keempat faktor ini saling berinteraksi yang mempengaruhi kesehatan perorangan dan derajat kesehatan masyarakat. Faktor perilaku manusia merupakan faktor determinan yang paling besar dan paling sukar ditanggulangi, disusul dengan faktor lingkungan. Hal ini disebabkan karena faktor perilaku yang lebih dominan dibandingkan dengan faktor lingkungan, karena lingkungan hidup manusia juga sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat atau perilaku individunya itu sendiri. Kita masuk ke agenda terakhir, yaitu pencegahan PAK. Kesehatan kerja tidak hanya terfokus pada diagnosis dan pengobatan klinis saja, melainkan juga termasuk rekognisi hazard, penilaian risiko, dan intervensi untuk menghilangkan atau meminimalkan risiko. Lingkup pencegahan PAK diperluas menjadi 6 cara, yaitu 1. Penempatan pekerja pada pekerjaan yang sesuai atau pada jabatan yang sesuai dengan status kesehatan dan kapasitas kerjanya, fit to work. Lalu yang kedua, program promosi kesehatan di tempat kerja atau PKDTK. Yang ketiga, perbaikan lingkungan kerja. Yang keempat, perbaikan pekerjaan. Yang kelima, pengembangan pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja. Dan yang keenam, surveillance kesehatan kerja. Nah, terdapat gambar model 5 pencegahan gangguan kesehatan pekerja yang dikemukakan oleh Kurnia Wijaya pada tahun 2015, di mana ada 5 jenis hazard yang dapat dicegah dengan tingkatan pencegahan penyakit oleh Level dan Clark. Kelima jenis hazard tersebut yaitu hazard somatik, hazard perilaku, hazard lingkungan atau pajanan dalam bentuk kimia, fisika, dan biologi, hazard terkait ergonomik, dan hazard organisasi dan budaya kerja. Kelima jenis hazard ini dapat dicegah dengan 5 tingkatan pencegahan penyakit, yaitu promosi kesehatan, proteksi spesifik, diagnosis dini, perawatan segera, pembatasan disabilitas, dan rehabilitasi. Berikut merupakan contoh aplikasi pencegahan penyakit untuk menangani 5 tipe bahaya yang ada di tempat kerja. Misalnya, di hazard somatik bisa ditangani dengan melakukan program fit to work atau surveillance medik berbentuk MCU, berbentuk medical check up. Lalu untuk bahaya perilaku atau hazard perilaku bisa ditangani dengan program promosi kesehatan kerja atau pelatihan atau sosialisasi dan lain sebagainya. Hazard lingkungan atau bahaya lingkungan yaitu fisik, kimia, biologi dapat dicegah dengan bekerja sama dengan higienis industri melakukan manajemen risiko lingkungan. Terkait hazard ergonomik bisa dengan melakukan program perbaikan ergonomi. Misalnya ada posisi kerja pekerja yang tidak normal, atau misalnya pekerja lebih sering membungkuk pada saat melakukan pekerjaan, dan nanti bisa dilakukan perbaikan secara ergonomik. Yang kelima adalah untuk hazard organisasi dan budaya kerja dapat dicegah dengan kebijakan pengorganisasian pekerjaan,
mengembangkan budaya kerja dan program human resource development yang kondusif bagi kesehatan pekerja. Nah, ini adalah gambaran dari model 55 pencegahan gangguan kesehatan pekerja. Di atas, untuk menciptakan tempat kerja yang sehat, selamat, sejahtera, produktif, dan kompetitif membutuhkan beberapa langkah pencegahan, mulai dari pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer meliputi pemeliharaan dan peningkatan status keselamatan dan kesehatan pekerja. Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan ialah pertama, misalnya mengkomunikasikan bahayanya, lalu memberikan pendidikan dan pelatihan atau sosialisasi dan lain sebagainya. Lalu memberikan pola hidup bersih dan sehat, misalnya menjaga kebersihan, program diet gizi yang seimbang, olahraga, stop rokok, narkoba, alkohol, cukup tidur, dan hindari kelelahan atau fatigue. Lalu bisa juga dengan pola kerja selamat dan sehat, hygiene kantin, bagi misalnya banyak pabrik yang beroperasi di Indonesia yang dimana makan siangnya disediakan oleh bagian kantin tersendiri, maka itu harus diperhatikan higienitasnya atau sanitasinya di dekat kantin tersebut. Lalu juga bisa dengan melakukan manajemen stres dan manajemen kelelahan. Untuk proteksi spesifik di 5 bahaya tadi yang sudah saya sebutkan, dari bahaya K3 tadi bahaya lingkungan, meliputi fisik, kimia, dan biologi. Ada bahaya ergonomi, ada bahaya perilaku kerja, ada bahaya somatik pekerja, dan bahaya pengorganisasian dan budaya kerja. Dan untuk program proteksi spesifiknya bisa dengan memberikan program pada keselamatan kerja, pada program hygiene industri, lalu program perbaikan masalah ergonomi atau keluhan ergonomi yang dikeluhkan oleh pekerja. Bisa juga dengan promosi kesehatan di tempat kerja, pemeriksaan kesehatan, dan program pengembangan organisasi atau budaya kerja di suatu perusahaan. Nah, pencegahan sekundernya dengan melakukan program fit to work. Artinya fit to work ini menyesuaikan atau menempatkan orang dengan sesuai dengan kemampuannya. Jadi contohnya yang paling gampang, misalnya kalian menjadi nanti sarjana SKM, sarjana kesehatan masyarakat, peminatan K3, tapi ditempatkan di bagian gudang misalnya, atau ditempatkan di bagian administratif keuangan. Nah, tentu tidak fit to work artinya nanti kalian bisa stres sendiri karena tidak sesuai dengan kemampuan kalian. Lalu bisa melakukan surveillance kesehatan kerja. Lalu bisa dengan pertolongan pertama pada penyakit akut di tempat kerja. Misalnya bukan hanya penyakit akut tapi juga akibat keselamatan kerja yang bersifat langsung. Dan pembuatan program tanggap darurat medik. Jadi kalau misalnya tempat kerja ada pekerja yang mengalami kasus kecelakaan kerja, atau misalnya di pekerja lab dia mengalami menghirup uap yang cukup beracun dan mempengaruhi kesehatan kerjanya, bisa dengan cepat kita larikan ke rumah sakit, tanggap darurat medik namanya. Lalu pencegahan tersier dengan pembatasan kecacatan dengan melakukan pengobatan, perawatan, rujukan medik, dan kontrol rutin penyakit kronik untuk menghindari penyakitnya atau efek kesehatannya menjadi memburuk, dan melakukan rehabilitasi atau pemulihan, bisa dengan rehabilitasi medik dan program kembali kerja atau return to work, yang dimana kalau misalnya ada pekerja kita yang mengalami kecelakaan kerja atau penurunan gangguan kesehatan akibat pekerjaan di tempat kerjanya, pada saat dia sudah pulih kembali diberikan program kembali kerja agar dia tidak mengalami hal yang sebelumnya. Atau misalnya terjadi kecacatan pada pekerja tersebut, maka perusahaan tidak boleh menempatkan kembali orang tersebut di pekerjaan lamanya, dipindahkan ke pekerjaan lainnya yang memiliki potensi bahaya dan risiko yang lebih rendah. Oke, baik, sampai di sini dulu sesi pertama. Seperti biasa, kita akan lanjutkan diskusi, tanya jawab, dan juga absensi di Google Classroom. Jika ada pertanyaan, jika ada yang ingin diskusikan, silakan di Google Classroom. Nanti kodenya akan saya berikan di grup kelas. Silakan kalian masuk, saya ambil absen dari sana. Jika tidak ada namanya, ya berarti saya tidak absen, atau dia tidak join, berarti saya anggap dia tidak hadir. Baik, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.